Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Di hari Minggu yang penuh sukacita ini, ketika kita semua boleh hadir di sini, mengantar anak-anak kita untuk diteguhkan menjadi anggota Sidi Jemaat. Ucapan selamat diucapkan kepada seluruh anak peserta katekisasi yang telah melewati proses katekisasi dan hari ini telah boleh diteguhkan sebagai Sidi Jemaat yang baru. Dan juga kepada orang tua dan para Papa Ani dan Mama Ani dari semua Sidi baru ini, anggota Sidi Jemaat yang baru ini, atas prestasi ibu-ibu dan bapak-bapak dalam menjaga supaya apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak ucapkan mewakili anak-anak ini ketika mereka dibaptiskan. Kemudian berbuah pada pengakuan yang boleh diucapkan sendiri oleh yang bersangkutan di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi. Saya percaya bahwa keberhasilan ini tentu adalah karena kerja keras lewat pendidikan, iman di dalam keluarga, tapi juga lewat peran Papa Ani, Mama Ani, yang mudah-mudahan tidak cuma berperan kalau hari Natal, tapi juga berperan pada hari-hari yang lain dalam membentuk iman percaya dari anak-anak ini. Dan kalau orang lihat perjalanan dari baptisan yang diantar oleh orang tua dan saksi baptisan sampai ke memasuki meja perjamuan itu adalah perjalanan yang panjang. Sekali lagi banyak selamat atas prestasi ini. Dan bagi anggota jemaat Sidi, anggota Sidi baru di jemaat ini, semua tentu mengucapkan juga selamat datang di tengah-tengah pergaulan hidup orang dewasa di tengah-tengah jemaat ini. Bahwa saudara-saudara bagi yang sudah menikah pasti tentu akan masuk dalam misi kategorial, dalam pelayanan juga, dan akan aktif di dalam berbagai kegiatan. Walaupun demikian, kita juga harus menyadari bahwa di dalam perjalanan sejarah gereja kita melakukan peneguhan Sidi Jemaat ini melanjutkan tradisi. Tradisi dari satu gereja yang menganggap bahwa sejak anak-anak, orang-orang itu sudah harus dididik, dibina di dalam kehidupan gereja. Dan supaya dia bertumbuh dalam iman, tapi juga sadar akan kehidupan persekutuan yang ada. Hanya saja, di dalam sejarah itu sendiri, gereja juga mengalami perubahan-perubahan. Hari ini kita juga turut memperingati 6 tahun berjalan bersama Gemim Yesus Memberkati. Sekaligus juga lewat perjamuan kudus yang ada, yang akan kita rayakan bersama-sama hari ini, kita juga memperingati 87 tahun perjalanan jemaat-jemaat Gemim sebagai satu sinode bersama sejak ditetapkan pada tanggal 30 September tahun 1934. Dan hari ini juga kita akan merayakan Hari Perjamuan Kudus sedunia yang muncul dalam tradisi gereja-gereja lewat Dewan Gereja-Gereja Sedunia yang pada tahun 70-an sepakat untuk mengakhiri pertikaian dan perbedaan di antara gereja-gereja, lalu mengadakan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Karena sakramen Perjamuan Kudus adalah satu titik tengkar yang juga memisahkan gereja-gereja satu dari yang lain, dari cara pemahaman sakramen itu sendiri. Oleh karena itu disadari bahwa harus ada kebersamaan. Doa Yesus dalam Yohanes 17 harus diwujudkan supaya semua menjadi satu. Ut omnes unum sin harus terwujud.
Makanya di tahun 70-an itu gereja-gereja sepakat untuk setiap tahun sekali mengadakan perjamuan kudus bersama semua gereja di seluruh dunia. Memang tahun ini kita tidak menggunakan tata cara yang khusus, tapi kita integrasikan di dalam ibadah kita ini. Tapi biasanya kita juga untuk mengenal tradisi-tradisi gereja yang lain, supaya kita juga semakin disadarkan bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dilihat sebagai kekayaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan sejarah gereja pula, orang tahu bahwa gereja itu harus berada di dalam berbagai tantangan. Dan ketika Tuhan mengucapkan selamat datang kepada para anggota sidi jemaat yang baru, sebenarnya saya juga sebagai pendeta harus memohon maaf. Mohon maaf karena gereja kita ini sudah berubah dari hakikatnya sebagai satu gereja pembaruan yang dipelopori oleh para reformator pada abad ke-16. Untuk membuat supaya gereja ini terus memperbarui diri dan diperbaharui. Dan tidak hanyut hanya sekedar melaksanakan kegiatan-kegiatan. Tapi terus mengubah supaya warga gereja itu bertumbuh bersama dan terus menjadi dewasa. Bahkan pendidikan itu bisa diturunkan kepada generasi-generasi yang lain. Dua macam gereja sekarang ini yang kita lihat. Ada gereja yang status quo dan ada gereja yang pembaruan. Gereja status quo adalah akibat dari gereja itu sudah terbiasa dengan melaksanakan tradisi-tradisi, mengulang-ulang tradisi dan kebiasaan. Sehingga kebiasaan-kebiasaan itu dianggap itulah gereja. Sementara gereja pembaruan yang diilhami oleh semangat reformasi adalah gereja yang tidak mau berhenti pada keadaan yang ada. Gereja harus hadir sebagai pembaru. Gereja tidak boleh berdiam diri di dalam keadaan-keadaan yang ada. Dan ini mengikuti sebenarnya apa yang Yesus beritakan. Ketika Yesus mulai meletakkan dasar-dasar kehidupan gereja, dia membuat analogi dari bagaimana sistem kepemimpinan gereja yang ada. Dan analogi itu bisa kita lihat di dalam Markus pasal 10. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya pada ayat 42 dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Realitas yang dilihat Yesus bahwa dunia pada waktu itu adalah dunia yang memerintah dengan kuasa, dengan power. Dunia yang melakukan polarisasi antara penguasa dan yang dikuasai. Antara yang kaya mengeksploitasi yang miskin. Laki-laki mengeksploitasi perempuan. Orang yang tua mengeksploitasi anak-anak. Terjadi antagonisme dalam kehidupan, di mana kekuasaan itu dipakai untuk menindas, bahkan untuk menghancurkan. Makanya di ayat 43 kita mendengar suatu counter culture. Sesuatu yang ditawarkan Yesus yang seharusnya dipraktekkan oleh gereja. Yang harus berbeda dari cara-cara yang dipraktekkan oleh dunia. Yaitu tidaklah demikian di antara kamu. Tidaklah demikian. Ini tidak boleh seperti itu. Tidak boleh memerintah dengan kuasa. Tidak boleh memerintah dengan keras atas orang-orang yang ada. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara-saudara, Yesus melakukan penjungkir balikan. Kepemimpinan yang berdasarkan kuasa itu bukan cara gereja. Di gereja tidak ada penguasa dan yang dikuasai. Di gereja tidak ada atasan dan bawahan. Di gereja tidak ada penguasa dan atau penindas dan orang yang ditindas. Tidak boleh ada. Itu piramida yang ada di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Dan Yesus menawarkan supaya piramida itu dijungkir balikan. Barang siapa mau terkemuka di antara kamu, maka dia harus menjadi pelayanmu. Harus di belakangnya. Dan berapa yang mau jadi yang hebat, dia harus melayani. Maka disinilah lahir
Apa yang kita kenal dengan istilah doulos, pelayan. Bahwa semua warga gereja itu adalah pelayan, doulos. Tapi doulos bukan cuma pelayan, dia adalah hamba, dia adalah yang tidak mempunyai status, tidak mempunyai menjalankan pelayanan, dia hanya menjalankan tugasnya. Tapi ketika Yesus membalikkan itu, dan itu khotbah saya di bulan lalu, maka yang terjadi adalah gereja adalah sungguh-sungguh hanya berpusat pada pelayanan. Yang saya contohkan dengan satu cerita dari Amerika, seorang pelayan di department store Nordstrom itu, yang ketika dia melayani seorang back lady, dia dengan puas mengatakan ketika ditanya, kok Anda bisa melayani seperti itu? Dia katakan, we are here to serve and be kind. Kami di sini untuk menjadi pelayan, untuk melayani dan membagikan kebaikan. Tapi ternyata apa yang Yesus buat ini, di zaman kita ini berubah. Berubah. Mungkin karena sudah terlalu sering dipakai kata pelayan itu. Kata doulos itu sudah jadi kata yang umum. Sudah tidak punya isi lagi. Dia sudah menjadi jargon. Tidak mempunyai makna lagi. Semua bicara pelayanan. Ya, aktivitas ini, oh ini mau pergi melayani. Itu artinya ya doulos yang pergi melayani. Pelayan-pelayan khusus disebut juga doulos. Pendeta-pendeta juga doulos. Kalau berani kita mengatakan diri kita doulos, kita hamba, maka kita harus berperilaku dan hidup seperti hamba. Mengaku hamba tapi maunya duduk di muka, itu bukan hamba. Mengaku hamba tapi maunya dilayani, itu bukan hamba. Mengaku hamba tapi memerintah, itu bukan hamba. Maka apa yang Yesus inginkan supaya terjadi pencungkir balikan itu, ternyata di dalam sejarah tidak sepenuhnya berhasil. Juga di dalam gereja. Akibat apa? Akibat kemapanan dalam kebudayaan yang sudah muncul, yang kemudian bermuara pada terjadinya perselingkuhan antara cara dunia dan cara gereja. Cara dunia yang adalah Tuhan dan cara gereja yang adalah hamba kemudian menyatu. Akhirnya hamba-hamba yang menyebut dirinya hamba, mereka berlaku seperti Tuhan di dalam gereja yang seharusnya menampilkan kehambaan. Dan ketika itu terjadi, maka berubahlah seluruh tatanan kehidupan gereja. Dan kita mengalami keadaan itu saat ini ketika fungsi-fungsi dalam gereja itu menjadi minat dari siapa saja untuk supaya itu boleh jadi juga tanda untuk loncatan ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia politik misalnya. Pelayanan gereja itu menjadi mubasir karena gereja sudah menjadi gereja status quo, karena pelayanan itu tidak lagi mencerminkan apa yang menjadi tujuan dari pelayanan itu sendiri. Akhirnya gereja status quo ini berpusat pada apa? Pada kegiatan-kegiatan semata. Yang penting sobeking, yang penting ada aktivitas. Dan kita harus hindari bahwa juga peneguhan sini jemaat itu menjadi sekedar aktivitas gereja. Kita harus kembalikan gereja itu pada tatanan satu perubahan yang terus-menerus di tengah-tengah masyarakat. Dan gereja perubahan adalah gereja yang tidak pernah puas kalau dia duduk diam dan hanya melakukan hal-hal yang sudah biasa dilakukan. Dia harus seperti perencana, dan semua orang yang pernah hidup atau pernah mendapat pelatihan perencanaan tahu bahwa tujuan perencanaan adalah bahwa suatu perencanaan yang baik harus punya tujuan, harus punya langkah-langkah untuk mencapai tujuan, harus menghasilkan perubahan dan perbedaan. Mulai dari membangun rumah, orang dari yang tidak ada, tapi kalau ada rencana yang baik, tujuan yang jelas, maka dia ada. Maka itulah tantangan saya kepada kita semua di sini. Ketika kita memperingati hari ulang tahun gereja seperti ini di jemaat, kita memperingati hari ulang tahun Gemim bersinode, ketika kita merayakan perjamuan kudus sedunia, maka kita harus melihat bahwa gereja yang status quo itu harus dikembalikan kepada gereja yang mengubah. Gereja
yang membaharui. Tapi bagaimana caranya? Ketika yang cara dunia dan cara gereja itu sudah berselingkuh. Ketika para hamba sendiri berlaku sudah layaknya tuan-tuan. Apa yang akan terjadi? Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab, syukurlah ada satu bagian yang Yesus titipkan yang tidak jarang sekali diperhatikan oleh gereja, tapi yang menjadi kunci dari bagaimana mengubah kehidupan gereja itu. Yaitu yang kita baca tadi. Yang kita baca tadi yaitu, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Hamba yang tidak mempunyai status diubah oleh Kristus bukan menjadi penguasa, tapi menjadi sahabat. Sejajar, setara, yang saling percaya, saling satu dengan yang lain. Sahabat. Dan ketika berubah hamba itu menjadi sahabat, maka wajah gereja juga akan berubah. Karena apa? Karena di ayat 13 Yesus katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau bilangnya tidak ada kasih yang lebih besar, so ini tuh kasih paling besar. Dan oleh karena itu kasih yang terbesar adalah seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Sudah bayangkan situasi gereja yang seperti itu. Semua bersahabat, semua ingat yang lain, tidak mengingat dirinya sendiri. Semua berpikir untuk mati bagi yang lain. Kalau semua berpikir untuk mati bagi yang lain, maka yang atas sisa apa? Orang-orang yang hidup. Karena semua bersedia untuk mati bagi yang lain. Maka gereja adalah manusia-manusia yang semua cuma hidup. Tidak ada yang mati di dalamnya. Dan tidak akan ada pembunuhan karakter. Tidak akan ada diskriminasi. Tidak akan ada pelecehan. Tidak akan ada penindasan. Dan hal-hal yang seperti itu. Karena sahabat-sahabat pasti tidak akan melakukan hal seperti itu satu kepada yang lain. Dan gereja yang seperti ini adalah gereja yang bukan hanya live with each other. Hidup satu dengan yang lain. Tapi gereja yang live for each other. Yang gereja yang hidup satu bagi yang lain. Nah, transformasi yang Yesus buat. Hamba menjadi sahabat. Harus tetap bertahan dan mencari ciri dari gereja. Bahwa kita adalah persekutuan para sahabat. Tapi benarkah kita persekutuan para sahabat? Kalau kita persekutuan para sahabat, maka kehidupan sahabat kita pasti sudah jauh lebih maju dari apa yang ada. Karena kita akan bekerja untuk sahabat-sahabat kita. Sehingga tidak akan ada ketimpangan di dalam hubungan-hubungan kekuasaan atau hubungan apapun di dalam gereja ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita semua melakukan apa yang Yesus katakan, setiap orang di dalam gereja adalah sahabat kita. Maka kepemimpinan yang menyahabati itu akan mampu menghilangkan apa yang ada dengan kekuasaan-kekuasaan yang bisa disalahgunakan. Tapi juga pelayan-pelayan yang mengaku pelayan tapi berlagak Tuhan juga tidak akan ada dalam kehidupan bersama. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.